Bab 35 Keputusan Ayah. Of Kinar. Kepalaku rasanya sakit sekali, kubuka perlahan mataku. Aku di mana? Gumamku, tapi melihat tempat ini rasanya sungguh tak asing bagiku. Rupanya, aku ada di rumah sakit ya. Pantas saja rasanya tak asing, karena aku sudah sering menginap di tempat ini, kekehku di sela gumaman. Tapi siapa yang membawaku kemari? Aku coba mengingat-ingat. Seingatku, tadi aku coba pulang sendiri. Tapi kepalaku sakit, kemudian aku menyetop mobil warna putih, dan setelahnya pandanganku terasa gelap. Lalu, aku tak ingat apapun lagi. Mungkin saja aku pingsan. Saat aku sedang kebingungan, seorang perawat masuk dan memeriksa kondisiku. Setelah selesai, perawat itu pun pergi lagi. Aku diam termenung menatap langit-langit kamar. Ceklek. Aku mendengar suara pintu kamar ini dibuka dari luar. Aku menoleh ke arah pintu. Pria tampan berkemeja putih tersenyum kepadaku. Kenapa bisa ada Dokter Ihsan di sini? Apa yang punya mobil putih itu dia ya? Dia berdiri di sampingku. Bagaimana keadaanmu? Tanyanya. Baik, jawabku dengan seulas senyuman. Kamu terlalu banyak pikiran sepertinya, mau cerita kepadaku? Dia kemudian duduk di kursi yang ada di samping tempat tidurku. Aku mengangguk tanpa berpikir. Toh aku tak perlu malu sama dia, dia adalah dokter kejiwaan yang pernah menanganiku sampai kondisiku membaik. Bahkan, saat ini aku masih menjalani terapi kepadanya sebulan sekali. Dia membantuku duduk. Kakiku menjuntai turun dari tempat tidur. Kami saling berhadapan. Wajah tampan dengan senyuman ramah dan tatapan mata yang teduh itu pun mulai memperhatikan dan mendengarkan semua yang aku katakan. Aku mulai menceritakan tentang Kak Azian yang ternyata bukan saudara kandungku, perasaan kami, perasaan Raka dan perjodohan ini. Aku jadi takut, desahku setelah aku menyelesaikan semua ceritaku. Boleh aku kasih saran? Dokter Ihsan tersenyum. Aku mengangguk. Iya, karena sepertinya aku butuh saran dari seseorang, sahutku dengan lemas. Jangan jalin hubungan dengan keduanya, perkataan Dokter Ihsan membuatku semakin pusing saja. Apa maksudnya? Aku mulai berkata dengan nada kesal. Aku kan maunya dia mendukungku, dan memberiku saran agar memilih Kak Azian, namun tak membuat Raka sedih. Azian sudah tumbuh bersama denganmu, begitupun dengan Raka. Bayangkan andai kamu memilih salah satu dari mereka, maka yang satu akan sangat tersakiti. Bahkan, mungkin akan terjadi ketidakakuran antara Azian dengan Raka. Dengan santai Dokter Ihsan berusaha memberikan penjelasan. Aku coba mencerna apa yang dia katakan. Aku diam cukup lama. Apa dokter saja yang menjadi suamiku ya? Godaku tiba-tiba, aku menyengir kepadanya. Sepertinya dia sempat terkejut. Tapi sejurus kemudian tertawa kecil. Mungkin dia sudah menyadari kalau aku hanya sedang bercanda saja. Bisa saja, lihat ini. Dia menunjukkan jari manisnya. Apa itu? Tanyaku, sepertinya itu cincin tunangan atau mungkin cincin nikah. Ini cincin pengikat. Aku sudah bertunangan, dan minggu depan akan menikah, datang ya. Nanti aku akan mengirimkan undangannya secara online ke nomormu, dengan binar bahagia dari sorot matanya, Dokter Ihsan berkata. Ya, enggak jadi punya suami dokter psikiatri tampan deh, candaku. Selamat ya, lanjutku ikut bahagia. Calon istrinya pastilah wanita cantik dan selembut dirinya. Dia pria yang baik menurutku, jadi pantas mendapatkan wanita terbaik juga. Apa kamu pemilik mobil putih itu? Tanyaku penasaran. Iya, kebetulan rumah tunanganku ada di sekitar situ. Dan aku baru pulang dari sana, jawabnya. Terima kasih ya, ucapku. Tak masalah, sahutnya. Ini di rumah sakit, tanyaku. Iya, karena kamu pingsan, jadi aku membawamu ke rumah sakit terdekat, jawabnya.
Apa kamu sudah menghubungi keluargaku? Tanyaku. Dia menggelengkan kepalanya. Belum, jawabnya. Syukurlah, aku tak mau membuat mereka cemas, ujarku. Setelah dirasa baikkan, dia mengantarku untuk pulang. Saat di mobil bersamanya, aku memeriksa ponselku yang ada di dalam tas. Kulihat ada beberapa telepon masuk dari Raka. Juga beberapa pesan yang menanyakan keberadaanku. Aku mulai menghubungi Raka. Kinar, kamu di mana? Tanyanya. Dari suaranya aku bisa mendengar dia begitu cemas. Aku pulang duluan, maaf ya, dengan tak enak hati aku menjawab. Aku cemas banget kamu enggak ada, aku masih di sekitar pantai loh nyariin kamu, ujarnya. Sungguh aku merasa bersalah sekali mendengar hal itu. Maaf ya, kamu sama siapa di sana? Mungkin saja Renata masih menemani Raka. Sama Renata. Dia tadi kebetulan juga di sini, saat aku menyuruhnya pulang duluan, dianya enggak mau, tanpa ditanya, Raka menjelaskan. Iya, kamu pulang ya, sebentar lagi menjelang malam, ujarku. Iya, yang sempat kita bicarakan tadi anggap saja tak pernah kamu dengar. Aku tidak mau hubungan persahabatan kita menjadi canggung karenanya, dari nada bicaranya, aku bisa menangkap sesuatu. Sepertinya dia sangat sedih, ya akulah penyebab kesedihannya. Kamu akan selalu menjadi sahabat terbaikku, ucapku dengan senyuman. Meski dalam hati ini tak yakin, apakah kami akan seperti sebelumnya ataukah akan canggung saat nanti bertemu. Setelah berbicara sebentar, telepon pun aku tutup duluan. Aku pamit pulang ya dokter, terima kasih ya udah bantuin aku. Nanti, untuk biaya yang sudah dikeluarkan aku ganti deh, pamitku kepada Dokter Ihsan, yang saat ini sedang memainkan ponselnya. Dia mendongak dan tersenyum kepadaku. Ada-ada saja, enggak perlu diganti. Bukankah kita sudah menjadi teman sekarang? Kekehnya. Aku tersenyum. Kan cuma teman, bukan calon suami, hehehe, godaku kembali. Dia ikut tertawa, lalu kembali memamerkan cincin tunangannya. Dia juga menunjukkan foto calon istrinya, yang merupakan rekan seprofesinya. Sama-sama dokter, bedanya calon istrinya adalah dokter kecantikan. Pantas saja di foto, wajahnya terlihat glowing dan mulus, cantik lagi. Mereka memang cocok. Tidak sampai di situ, Dokter Ihsan bahkan mengantarkan aku pulang. Dia bahkan mampir sebentar. Bukankah kamu tadi sama Raka? Tanya ayah, setelah kepulangan Dokter Ihsan. Iya, hanya saja tadi aku ada urusan sebentar. Jadi meninggalkan Raka, dan kebetulan ketemu Dokter Ihsan. Jadi sekalian konseling, ujarku sedikit berbohong. Aku tak mau membuat orang tuaku marah ataupun sedih, karena kenyataannya aku memutuskan tidak menerima perjodohan ini. Aku melihat Kak Azian yang menatapku lekat. Kinar, kami ingin mengatakan sesuatu kepadamu, ujar ayahku. Aku menduga, mereka akan mengatakan tentang perjodohan aku dengan Raka. Aku sudah menajamkan pendengaran sambil menatap Kak Azian sesekali. Kami sudah membuat sebuah keputusan penting. Dan menurut kami ini yang terbaik untuk kamu dan juga Azian, lanjut ayah, yang membuat hatiku berdebar keras. Apakah ayah dan ibu setuju dengan hubungan kami? Hatiku sudah berbunga-bunga. Tapi kenapa Kak Azian sepertinya terlihat gelisah dan tidak bahagia? Apakah keputusan terbaik yang dimaksud ayahku adalah perpisahan kami? Bunga-bunga yang tadinya sudah bermekaran di dalam hatiku seketika saja layu. Hatiku berdebar keras, dan detak jantungku terasa seakan melemah saja. Apalagi setelah mendengar apa yang dikatakan oleh ayahku, rasanya aku tak kuasa dan langsung lari masuk ke dalam kamarku. Aku menangis untuk meluapkan emosiku. Kesedihan, kekecewaan dan tak terima tentu saja. Kenapa harus seperti ini?
Dan kenapa Kak Azian setuju saja? Aku patah hati. Every day, late at night, not okay. All I want, and I